وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Insyaallah pada kesempatan kita kali ini kita ingin membahas tentang kitabun nikah, kitab yang berkaitan dengan fikih pernikahan. Dan alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan akidah dari kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan itu semuanya karunia dari Allah ta'ala. Maka pada kesempatan kita kali ini kita sedikit akan mengkaji tentang fikih yang berkaitan dengan hubungan keluarga kita, karena ini penting dan jarang dibahas padahal sangat penting sekali. Dan fikih pernikahan atau yang sering dinamakan dengan kitabun nikah, kitab pembahasan tentang pernikahan, kita ambil dari kitab yang ditulis, dan ini kitab terbaik dalam penulisan kitab matan, yaitu kitab matan Abi Syuja atau namanya Al-Ghayah wa Taqrib. Nanti insyaallah bukunya nanti nanti ada bukunya. Dan di kitab fikih, kalau kita belajar fikih, nanti pembahasan fikih di kitab-kitab para ulama itu biasanya terbagi menjadi 4 bab atau 4 kitab. Jadi pembahasan fikih itu biasanya terbagi menjadi 4 kitab. Yang pertama, kitab yang pertama dinamakan dengan kitab ibadah, yaitu pembahasan tentang ibadah. Dinamakan dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala, yaitu bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Itu dinamakan dengan kitab ibadah. Kemudian kedua, dan kitab ibadah itu banyak. Biasanya kitab ibadah itu berkaitan dengan rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji. Dan nanti sholat itu pembahasannya panjang sekali. Biasanya bab pertama dalam sholat yang dibahas itu tentang wudhu, karena orang sebelum sholat itu berwudhu. Nanti wudhu pembahasannya panjang sekali. Biasanya pertama yang dibahas itu tentang air. Nah itu kalau kita belajar fikih, pasti pembahasan pertama itu pembahasan macam-macam air. Itu karena seperti itu. Jadi tartibnya ulama-ulama kita itu nggak main-main. Jadi pertama yang dibahas itu biasanya kitab namanya kitab ibadah. Kemudian yang kedua yang dibahas yang kedua itu dinamakan dengan kitab muamalah, atau dinamakan sering kalau di kitab-kitab fikih namanya kitabul buyu, yaitu kitab yang berkaitan dengan transaksi harta kita, atau sering dinamakan dengan fikih jual beli. Dan itu nanti pembahasannya panjang sekali dan banyak masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan harta. Kemudian yang ketiga, kitab yang ketiga yang dibahas oleh para ulama dinamakan dengan kitabun nikah, kitab yang berkaitan dengan pernikahan. Itu nanti masalahnya banyak juga yang dibahas oleh para ulama. Kemudian nanti kitab yang keempat itu biasanya jinayat, hukuman terhadap kriminalitas. Yaitu kalau ada orang yang melanggar nanti dirajam, kemudian dipotong tangan, dihukum. Itu namanya kitab namanya jinayat. Jadi ada 4 kitab, itu ada 4. Lah tartibnya biasanya para ulama tartibnya seperti itu. Tartibnya biasanya ibadah, muamalah, nikah, jinayat. Itu tartibnya seperti itu.
Kenapa kok pembahasan ulama itu tertibnya seperti ini? Tertibnya ibadah dulu, kemudian muamalah. Muamalah itu maksudnya jual beli harta. Kemudian setelah itu nanti masuk pernikahan, kemudian masuk jinayat. Kata para ulama, karena hubungan pertama kali yang harus kita bangun yaitu kebutuhan kita yang paling primer itu adalah kebutuhan kita untuk menyembah Allah Ta'ala. Karena manusia itu diciptakan untuk ibadah. Ketika manusia itu diciptakan untuk ibadah, maka pembahasan ibadah itu yang awal. Jadi dibahas oleh para ulama bagaimana supaya ibadah kita itu benar. Itu jadi karena kebutuhan. Karena kita itu butuh kepada ibadah kepada Allah itu kita butuhkan setiap detiknya. Kemudian yang kedua, kalau kita itu sudah selesaikan urusan kita dengan Allah, namanya ibadah, kemudian kita itu butuh makan dan minum. Semua orang butuh makan dan minum. Hajat kita kepada makanan dan minuman itu hajat yang primer. Sehingga jangan sampai kita itu makan dari sesuatu yang haram, minum dengan sesuatu yang haram. Sehingga dibahas fikihnya. Fikihnya dinamakan dengan fikih buyu, jual beli atau muamalah maliyah. Transaksi harta. Transaksi yang berkaitan dengan harta supaya kita itu makan yang halal, supaya tidak sampai masuk dalam mulut kita itu sesuatu yang Allah haramkan. Kemudian kalau kita itu sudah makan, kita sudah selesai ibadah, kita sudah makan, kemudian kita sudah dewasa nanti, biasanya kita itu butuh untuk menikah. Kebutuhan untuk menikah, sehingga supaya hubungan antara laki-laki dan perempuan itu tidak salah, tidak sampai dosa, maka dibahas fikihnya oleh para ulama, namanya kitab nikah, yaitu kitab berkaitan dengan fikih pernikahan. Dan biasanya kata para ulama, kalau sudah urusannya itu perut dan kemaluan, sudah urusannya perut, masalah harta, demikian juga urusannya kemaluan, maka biasanya banyak pelanggaran. Biasanya banyak pelanggaran. Kalau sudah urusannya perut dan kemaluan itu banyak pelanggaran. Maka ketika terjadi banyak pelanggaran berkaitan dengan perut dan kemaluan, maka akhirnya dibahas fikihnya kalau orang melanggar. Sehingga itu nanti ada namanya fikih atau kitab namanya kitab jinayat. Berkaitan dengan hukuman bagi orang-orang yang melanggar. Nah, jadi pembahasannya seperti itu. Jadi ada 3 kitab, ada 4 kitab. Kalau kitab ibadah itu seringlah misalnya ibu-ibu sering mendengar. Karena kajian-kajian itu hampir mayoritas berkaitan masalah ibadah. Puasa, kalau mau Ramadan biasanya fikih puasa, kemudian dan itu sering dibahas. Orang sering mendengar, bukan sesuatu yang barulah bagi kita. Kemudian kalau fikih maliyah berkaitan masalah harta kita nggak membahas karena itu juga panjang pembahasannya berkaitan dengan transaksi jual beli. Bagaimana supaya harta kita itu halal. Itu ada fikihnya sendiri. Tetapi kita nggak membahas itu karena panjang. Dan kita yang akan kita bahas di sini adalah fikih yang berkaitan dengan pernikahan. Fikih berkaitan dengan pernikahan karena itu penting sekali. Karena itu berkaitan dengan halal dan haram. Ketika itu berkaitan dengan halal dan haram itu penting sekali. Cuma karena jarang dibahas, maka kita membahas yang ini. Biasanya di masyarakat kita itu yang sering dibahas fikihnya itu masalah ibadah. Dan ributnya biasanya masalah ibadah. Yaitu fikih ibadah itu sering dibahas dan sering ribut. Masalah sholat, masalah puasa, sehingga terjadi perpecahan, keributan itu mesti kaitannya masalah fikih ibadah. Padahal masih banyak fikih yang belum kita pelajari itu. Kita gontok-gontokan di fikih ibadah, masalah wudu, masalah air mustakmal, kemudian masalah kunut subuh, kemudian ini masalah ibadah. Masih banyak fikih yang perlu kita pelajari itu, yaitu masalah muamalah harta masih belum kita pelajari, masalah bab nikah yang belum kita pelajari, apalagi masalah jinayat. Jinayat mungkin jarang sekali dikupas. Jarang sekali orang mengerti itu namanya jinayat itu apa gitu. Sehingga itu kayak fikih yang ditinggalkan. Maka di sini kita akan pelajari minimal kita itu belajar fikih masalah pernikahan. Kenapa? Karena mungkin mayoritas kita itu sudah menikah. Demikian juga yang belum menikah, ya ini persiapan. Kalau yang sudah tidak menikah karena mungkin sudah suaminya meninggal atau sudah bercerai, walaupun tidak mau menikah, minimal dia itu harus tahu. Kenapa? Mungkin dia punya anak, dia punya saudara, dia punya keluarga. Yang ini semuanya rentan dengan masalah halal dan haram. Jadi membahas fikih itu nggak main-main. Kenapa? Karena jadi ilmu itu kan inti ilmu itu ada 2 yang sering saya sebutkan. Jadi kita belajar agama
kita belajar ilmu, ilmu yang kita pelajari itu nanti ada dua macam. Ilmu yang kita pelajari itu ada dua macam. Yang pertama, ilmu yang pertama dinamakan dengan ilmu wasail, atau namanya ilmu alat. Apa itu ilmu alat itu? Kayak kita menghafal Al-Quran, itu ilmu alat. Tidak wajib, karena tujuan kita itu bukan untuk menghafal Quran, tapi hafalan Quran bisa membantu kita untuk memahami alat, untuk memahami agama. Tapi cuma alat. Seperti belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu bukan tujuan. Kita belajar bahasa Arab itu hanya alat untuk sampai kepada inti ilmu. Jadi ilmu itu nanti ada dua. Ada ilmu alat, atau namanya ilmu wasail. Kemudian kedua, ada inti ilmu, namanya dinamakan dengan maqasid. Inti ilmu. Dan itu kewajiban yang harus dijalankan. Inti ilmu itu nanti ada dua. Inti ilmu itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan masail ilmiah. Masail ilmiah, yaitu inti ilmu berkaitan dengan keyakinan. Ini alhamdulillah sudah kita bahas di kitab sebelumnya, yaitu kita membahas kitab Ushulus Sunnah. Nah, Ushulus Sunnah itu membahas masalah itu, masalah keyakinan. Bagaimana supaya keyakinan kita benar, supaya kita tidak menyimpang keyakinan kita. Itu namanya dinamakan dengan inti ilmu yang berkaitan dengan keyakinan. Atau dinamakan kalau bahasanya ulama namanya masail ilmiah. Kemudian yang kedua, inti ilmu yang kedua dinamakan dengan masail amaliyah. Masail amaliyah, inti ilmu yang berkaitan dengan perbuatan praktek di lapangan. Berkaitan dengan praktek di lapangan, itu biasanya nanti fikih. Fikih itu inti ilmu, sehingga kita harus belajar fikih, wajib. Kenapa? Karena itu nanti akan kita praktekkan ilmu itu. Ya, seperti kita belajar fikih, tata cara sholat, tata cara pernikahan yang suci, kemudian jual beli yang halal, itu semuanya nanti ada, karena itu semuanya akan kita praktekkan. Kemudian juga seperti nanti membaca Quran yang benar, itu inti ilmu. Membaca Al-Quran yang benar itu harus. Tetapi kalau menghafal itu sarana. Menghafal itu nggak diwajibkan. Menghafal tidak diwajibkan, karena bukan itu intinya. Intinya itu Al-Quran dibaca. Bisa membaca dengan Al-Quran mushaf atau dengan hafalan bisa. Tetapi kalau menghafal nggak diwajibkan. Maka itu saya sering sebutkan ke jamaah itu, jangan buang-buang waktu untuk menghafal Quran. Bukan saya itu nggak mengatakan nggak penting. Menghafal Quran penting, bagus, ibadah mulia. Tapi masih banyak ilmu yang belum kita pelajari gitu. Bisa difahami ya? Jangan sampai nanti keliru memahami ucapan saya, akhirnya bahwa Ustaz Tobroni itu mengharamkan orang ngafal Quran. Enggak, saya nggak pernah mengharamkan gitu. Karena nanti ada omongan kayak gitu juga itu. Mengharamkan, melarang orang ngafal Quran. Saya tidak pernah melarang. Saya cuma mengarahkan ilmu yang lebih penting itu ilmu apa gitu. Terkadang apa kita ngafal Quran setiap hari sampai mumet kita ini. Padahal fikih yang benar saja kita belum belajar. Supaya jual beli kita halal kita belum belajar. Kemudian masalah pernikahan, ini kalau kita ngomong sama suami ribut, ngomong seperti ini apa ya hukumnya? Itu belum kita pelajari. Masih banyak ilmu yang kita pelajari itu masih banyak sekali. Kenapa? Karena fikih itu nanti berkaitan masalah halal dan haram. Jangan sampai gara-gara kita bodoh nggak belajar, rupanya selama ini kita jalan itu rupanya nggak boleh ya. Rupanya baru tahu kalau kita itu belajar. Sehingga maksudnya itu apa? Ya masih banyak ilmu yang kita pelajari, maka jangan kita buang-buang waktu untuk menghafal Quran. Kecuali kalau kita itu santri pondok. Kalau kita di pondok pesantren, oke. Menghafal Quran itu penting bagi santri pondok. Tapi kalau bagi orang yang bukan santri, baca Quran yang benar itu sudah alhamdulillah. Ngafal juz amma saja itu, setengahnya sajalah, setengah juz 30 itu, kita pakai untuk sholat itu sudah luar biasa. Masalah akidah belum kita pelajari, masalah fikih belum kita pelajari, masih banyak lagi yang belum kita pelajari. Nah, jadi intinya di sini kita mau belajar fikih, seperempat ilmu fikih. Jadi fikih itu ilmu inti. Kita mau belajar seperempatnya saja. Karena fikih itu terbagi menjadi 4. Ibadah, muamalat, nikah, kemudian jinayat. Lah kita mau belajar seperempatnya saja. Kita mau belajar seperempatnya saja. Nanti mudah-mudahan kalau ada waktu lagi kita belajar di kitab yang lain. Kalau di kitab kita yang akan kita pelajari ini, nanti tema atau bab yang akan kita bahas, itu nanti ada banyak sekali bab. Saya sebutkan satu persatu, masih biar tergambar. Kita itu nanti mau belajar apa sih kita ini? Yang pertama, bab yang pertamanya nanti kita bahas. Yang pertama, hukum nikah. Bagaimana hukum orang itu menikah? Nanti hukumnya macam-macam.
Tinggal kita lihat kita itu nanti masuk ke kategori yang mana. Kemudian yang kedua, hukum melihat wanita atau namanya nadhor. Karena seorang menikah itu harus melihat dulu. Nah, bagaimana hukum melihat wanita itu kayak apa? Namanya nadhor. Nanti melihat wanita itu atau melihat aurat itu nanti ada macam-macam pembahasannya, sampai ada banyak sekali pembahasannya itu. Kemudian yang ketiga, syarat akad nikah. Jadi akad nikah, supaya akad nikah itu sah, itu syaratnya apa? Kemudian yang keempat, wanita-wanita yang mahram bagi kita, yaitu wanita-wanita yang hukumnya haram dinikahi. Supaya jangan sampai nanti orang itu nikah, rupanya dia itu mahramnya, batal setelah itu pernikahan. Berarti selama ini hubungannya zina. Kenapa? Karena wanita-wanita itu hukumnya tidak dibolehkan untuk dinikahi. Kemudian pembahasan berikutnya, mahar. Bagaimana tentang kategori mahar dalam pernikahan. Kemudian berikutnya masalah walimah. Walimah, bagaimana fikih masalah walimah. Kemudian berikutnya al-khulu. Nah, khulu itu apa? Ini bahasa fikih gitu. Khulu itu seorang wanita minta cerai dari suaminya karena ada masalah dalam hubungan pernikahan mereka. Itu namanya khulu. Apa hukum khulu? Nanti kita bahas. Itu ada sendiri nanti pembahasannya. Kemudian berikutnya hukum tolak, perceraian. Yaitu ketika suami marah, kemudian suami mengatakan kalimat, wes kita pisahan saja sampai sini. Itu hukumnya apa? Itu nanti akan kita bahas hukum-hukum masalah perceraian. Kemudian ilah. Ilah itu suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, tidak menceraikan, tapi tidak mau menggauli juga itu. Maka itu namanya hukum ilah. Apa hukumnya kalau seperti ini? Kemudian hukum yang berikutnya masalah zihar. Zihar itu seorang suami yang ribut sama istrinya, kemudian dia mengatakan, kamu kayak ibu saya. Yaitu maksudnya apa? Saya tidak akan menyentuh kamu seperti saya tidak akan menyentuh ibu saya. Punggung kamu seperti punggung ibu saya tidak akan menyentuhnya. Itu namanya zihar. Nanti apa hukum zihar? Nanti ada. Kemudian pembahasan berikutnya tentang tuduhan selingkuh. Bagaimana kalau seorang suami menuduh istrinya selingkuh, zina, atau istri menuduh suaminya selingkuh, apa hukumnya? Karena nanti semuanya ada hukumnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya masalah hukum iddah. Iddah itu masa menanti. Iddah karena cerai, seorang wanita yang dicerai sama suaminya, maka ada masa iddahnya. Atau ketika suami itu meninggal dunia. Karena suaminya meninggal dunia nanti ada masa iddah, masa penantian. Selama dia itu nanti tidak boleh dia itu menikah, itu namanya masa iddah. Kemudian nanti pembahasan berikutnya tentang rodoah, susuan. Seorang wanita yang menyusui anak, itu hukumnya apa? Dan sampai dinamakan dengan anak susuan itu standarnya apa? Itu nanti ada standarnya masing-masing. Kemudian yang berikutnya tentang nafkah. Tentang fikih berkaitan dengan masalah nafkah. Nafkah yang wajib, nafkah yang sunnah itu apa saja nanti ada. Kemudian yang terakhir masalah hadonah, pengasuhan. Yaitu kalau seandainya misalkan ada suami istri bercerai, anaknya itu siapa yang wajib untuk mengasuh? Beda nanti antara pengasuhan dengan nafkah itu beda. Pengasuhan itu bagaimana, masalah pengasuhan itu kayak apa standarnya itu, nanti fikihnya ada semua. Nah ini semuanya nanti akan kita bahas di pembahasan kita, yaitu masalah dinamakan dengan kitabun nikah. Kitab nikah itu nanti membahas masalah-masalah seperti ini. Di sini kita sedikit karena bukunya belum datang, nanti kalau datang bukunya kita pelajari. Karena kalau bisa nanti kita itu bawa buku yang akan kita pelajari. Ya, karena kita belajarnya itu, saya di sini itu saya jarang ngisi itu tanpa buku, itu jarang. Kalau bisa itu orang datang, ya dia itu bawa buku kurikulum, namanya kurikulum. Nah, seperti kemarin kita belajar usul sunnah itu kan ada bukunya. Minimal kalau kita ngantuk, pulang itu bawa buku gitu. Oh, Ustaz kemarin nyampaikan masalah ini kan itu. Minimal itu saja, membawa buku, dibaca, fahami buku itu saja sudah alhamdulillah. Walaupun penjabaran Ustaz ngalor ngidul itu nggak paham nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu tambahan, itu bumbu-bumbunya sajalah itu, biar lezat, biar sedap makanan itu. Tapi intinya itu ya buku itu. Sehingga walaupun datang nggak paham, bulat pembahasannya atau tidur, ngantuk, pulang itu minimal ada bukunya, dibaca. Oh, Ustaz itu maksudnya kayak gini yang disampaikan Ustaz. Minimal paham, itu sudah cukup. Sehingga kita itu kalau kita belajar, kalau saya belajar itu, saya nggak terlalu seneng. Pelajaran tematik itu nggak terlalu seneng. Bahkan saya kalau daurah-daurah di luar kota saja itu, saya kalau daurah di luar kota itu sering, saya itu daurahnya, saya tulis buku dulu, atau ya tulis kayak makalah lah itu. Nah, kita pelajari makalah. Minimal apa? Minimal orang itu baca, pulang itu membawa tulisan gitu.
Mungkin kalau kita nulis kan susah ini, orang zaman sekarang kan nulisnya kan nggak bisa cepat gitu. Apalagi bahasa Indonesia itu kan nulisnya lama. Beda kalau saya itu bahasa Arab kan nulisnya cepat, karena bahasa Arab itu ringkes. Kalau bahasa Indonesia itu kan buang-buang kata gitu, sehingga terlalu banyak kata yang terbuang, sehingga habis waktunya kalau kita itu kajian nulis itu kan habis waktunya itu. Dan kalau bisa itu, kalau saya dulu belajar, ini cerita saja ya. Kita itu kalau belajar, kita itu nggak boleh nulis. Kalau kita belajar nggak boleh nulis. Nah itu kalau kita sama guru kita di Yaman, dimarahi kita nulis itu, nggak boleh nulis. Direkam, setelah itu apa? Konsentrasi denger. Wes denger saja, memahami ucapan ustadz saja itu paham sudah, alhamdulillah, paham saja loh. Oh kayak gitu, oh itu sudah alhamdulillah itu. Nulisnya kapan? Nulisnya itu nanti di rumah, sehingga rekaman itu diulang lagi kalau kita itu. Jadi bukan rekaman itu kayak kembang malam, nggak bisa tidur, nah itu. Disetel kajiannya Ustaz Tobroni, asik ini, tidur setelah itu. Bukan, rekaman itu bukan hanya untuk rekam, setelah itu di-share, enggak, bukan itu gitu. Tujuannya rekaman itu apa? Tujuannya untuk ngulang pelajaran. Datang itu, jadi gini, terkadang kita itu datang, denger sambil nulis itu enggak mudah. Susah. Wong kita konsentrasi kayak gini saja, menelengi Ustaz saja, belum tentu paham kita ini. Apa sih Ustaz ngomong apa? Bulat, enggak jelas-jelas ini. Kita menelengi Ustaz saja itu enggak paham itu, apalagi kita menelengi sambil nulis itu. Terkadang bahwa tulisan kita keliru gitu. Nulisnya keliru semua itu. Akhirnya pulang dibaca, oh Ustaz Tobroni pendapatnya kayak gini itu. Bukan kayak gitu, Anda yang keliru nulisnya kan gitu. Karena Anda itu keliru nulis, keliru denger. Akhirnya apa? Nanti tersebar berita di luar itu keliru semua gitu. Ya kan? Kenapa? Karena kita itu nggak seperti Imam Bukhari, sekali denger bisa hafal kan enggak. Sehingga apa? Kita itu belajarnya itu ada tahapan. Nah itu kalau kita belajar, saya sampai sekarang kalau belajar kayak gitu. Sampai sekarang masih belajar. Tapi saya belajarnya online. Saya itu karena belajarnya itu apa? Pertama itu dengarkan dulu, fahami dulu. Oh kayak gini, paham lah, saya itu udah paham. Setelah paham, saya ulang lagi. Kalau rekaman kan saya ulang lagi, saya tulis pelan-pelan. Setelah itu saya baca tulisan itu, bener nggak? Itu saja. Kalau saya kan sekarang pakainya HP, kalau sekarang itu. Jadi saya dengar, setelah itu selesai, saya matikan dulu rekamannya itu. Setelah itu saya tulis pakai HP. Karena HP itu saya bisa bawa kemana-mana. Kalau buku kan jarang kita bawa. Setelah itu apa? Nanti saya ulang lagi itu. Oh ini keliru tulisannya, keliru. Kalau seandainya bingung, ini maksudnya apa yang saya tulis ya? Ulang lagi pelajaran itu. Oh kayak itu, diulang lagi. Setelah itu tulis benar. Oh keliru ini tulisannya itu. Kenapa? Karena terkadang itu kita dengar kajian lupa. Setelah itu kita baca bukunya keliru tulisannya itu. Akhirnya apa? Pemahamannya kita jadi keliru. Sehingga apa? Orang belajar itu tertibnya lama. Nah itu apalagi belajar fikih. Belajar fikih itu nggak mudah karena butuh pemahaman, butuh memahami. Sehingga oh maksudnya itu kayak gini. Kalau sudah paham maksudnya, bisa nanti ditulis atau bisa nanti dibaca itu bisa. Nah, jadi intinya seperti itu. Intinya nanti kita belajar kalau bukunya sudah ada, dan kalau bisa itu sebelum datang pengajian itu bukunya dibaca dulu. Kita mau bahas apa ini misalkan? Oh kita mau bahas masalah tolak, perceraian. Baca dulu. Dibaca nggak paham saya. Yang penting apa? Baca, paham. Nanti pembahasannya itu kayak gini. Walaupun nggak paham itu, nanti ketika datang, oh maksudnya yang kemarin saya baca itu kayak gini. Berarti apa? Kita itu persiapan. Santri itu kayak gitu. Jadi kalau pengen tahu kayak santri itu kayak gini, tertibnya itu. Jadi santri itu sebelum dia belajar, sebelum di kelas, dia itu baca dulu pelajaran yang akan dikaji itu apa. Setelah itu duduk, nanti pemahamannya diuji. Pemahaman saya terhadap masalah itu yang saya baca itu benar nggak? Gurunya menjelaskan. Oh alhamdulillah benar pemahaman saya. Baca kitab benar pemahaman saya itu. Nanti setelah itu selesai pelajaran, nanti baru ditulis, disalin namanya itu. Nanti kalau sudah disalin, kemudian setelah itu dihafal. Setelah dihafal, jadi kita sudah dengar paham, kemudian ditulis. Setelah itu untuk persiapan besoknya, kita sudah persiapan lagi. Dan itu tuh karena didiskusikan sampai akhirnya benar nggak kita pemahamannya itu benar atau tidak itu. Sehingga belajar seperti itu. Dan karena kita itu belajarnya fikih, ya kalau bisa itu, ya kita itu minimal paham. Walaupun nggak hafal nggak apa-apa, yang penting paham, karena itu nanti akan berkaitan dengan kehidupan kita, apalagi masalah pernikahan. Walaupun mungkin ibu-ibu mungkin sudah nggak nikah lagi, tapi mungkin punya anak, mungkin punya tetangga, mungkin punya sahabat yang mungkin mereka akan bertanya gitu, apa hukum seperti ini? Kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini kayak apa? Berarti kan kita itu harus bisa menjelaskan. Kemudian di sini sebagai mukadimah sebelum kita masuk ke fikih,
Biasanya kalau ulama itu kalau sebelum masuk fikih itu biasanya menjelaskan tentang keutamaan dulu. Kenapa kok kita itu menikah itu keutamanya apa? Dan kita itu menikah dengan siapa? Yang terbaik itu siapa? Yang harus kita nikah itu siapa? Nanti masalah hukum pernikahan nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya akan membawakan beberapa riwayat, saya baca beberapa hadis yang berkaitan dengan pentingnya kita itu menikah dan bagaimana cara kita itu menikah. Kepada siapa? Atau saya itu harus menikah kepada siapa? Kalau memang sudah tidak nikah, anak saya itu mau nikah sama siapa? Apalagi kalau saya punya anak janda, karena mungkin suaminya meninggal, terus sikap kita sebagai orang tua itu kayak apa gitu. Maka di sini ini akan mukadimah akan kita sebutkan. Intinya kita itu menikah dengan pasangan yang terbaik. Harus kita itu menikah dengan pasangan yang terbaik versi kita. Untuk mencari yang terbaik itu nggak mudah. Maka nanti ada banyak sekali proses yang harus kita jalankan sampai kita itu memiliki pasangan yang terbaik. Memang boleh secara hukum menikahi seseorang itu karena harta boleh. Menikah seseorang itu karena nasab, karena satu kufu misalkan boleh juga. Atau karena kecantikan, kegantengan boleh. Tetapi yang terbaik itu menikah karena harta, karena agama. Kenapa karena agama? Karena kalau agama itu nanti akhirnya itu akan baik. Yaitu akan banyak kebaikan kalau orang itu menikah karena agama. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, hadis masyhur, insya Allah sering disampaikan ini ketika orang-orang nikah itu, akad nikah itu sering disampaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba. Seorang wanita dinikahi karena 4 perkara. Demikian juga seorang laki-laki. Orang menikah dengan seorang laki-laki sama juga. 5 liha, yang pertama karena hartanya. Wali hasabiha, yang kedua karena hasab. Hasab itu kedudukan. Yaitu kedudukan dia. Kedudukan itu bisa karena jabatan, entah karena nasab, kedudukan dia, kehormatan. Wajamaliha, kemudian yang ketiga karena kecantikan. Walidiniha, kemudian yang keempat karena agama. Fadfar bidzatid din taribat yadaka. Setelah itu Rasulullah mengatakan, semuanya boleh. Silakan menikah karena cantik, boleh. Menikah karena kaya, boleh. Nggak apa-apa, semuanya dibolehkan. Tapi setelah itu Rasulullah memberikan arahan yang terbaik. Rasulullah mengatakan, fadfar bidzatid din. Carilah orang yang punya agama. Cari orang yang punya agama, taribat yadaka. Niscaya tangan kamu itu akan mudah, yaitu kamu itu nggak capek. Tangan kamu itu nggak capek gitu. Maksudnya kalau kita itu nikahnya karena agama, dalam menjalani keluarga itu nggak capek gitu itu. Kenapa? Karena kita itu punya orientasi besar masuk surga. Sehingga kalau ada problem, ada pertengkaran, ada masalah ekonomi, semuanya itu mudah. Kenapa? Karena kita itu sama-sama satu frekuensi, yaitu sama-sama kita itu mencari surga. Tapi kalau kita itu mencarinya karena kaya, nanti akan ribut ketika kekayaannya habis. Kalau kita itu mencarinya karena cantik, akan ribut ketika kecantikannya itu habis. Kenapa? Karena nggak selamanya orang itu cantik, itu nggak selamanya. Bahkan saya sering katakan, cantik itu maksimal itu 1 bulan. Itu cantik itu cuma di situ. Selebihnya itu sudah membosankan. Selebihnya membosankan, apalagi kalau sudah punya anak. Nah itu sering saya katakan, kalau saya khutbah di pernikahan itu saya sering katakan, kenapa kok Allah itu sebutkan ya di ayat yang sering disebutkan masalah pernikahan itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini ada 2 ini. Karena untuk melanggengkan hubungan pernikahan kita itu, hubungan pernikahan itu langgengnya itu karena 1 dari 2. Yang pertama mawaddah. Mawaddah itu cinta. Yaitu apa? Kita itu masih melanggengkan hubungan pernikahan kita itu karena kita saling mencintai. Tapi cinta itu nggak bisa dibagi. Cinta itu nggak bisa disengaja. Misalkan gini, saya menikah dengan istri saya. Kenapa kok saya itu kok merciknya ke dia gitu loh? Bukan ke wanita yang lain. Ya kan? Itu percikan cinta itu Allah yang memercikan itu Allah. Kita nggak bisa mengatur. Kita nggak bisa memaksa saya harus cinta sama dia, nggak bisa. Percikan cinta itu Allah yang memberikan. Pertanyaanlah kalau cinta sudah pudar. Cinta itu sudah pudar, terus bagaimana itu? Maka kita bisa melanggengkan hubungan karena 2. Masalah yang kedua, yaitu apa? Mawaddatan wa rahmah. Karena sayang. Bukan cinta, tapi sayang. Karena kita itu sudah punya anak, atau kita karena ya sudah terlanjur nikah, atau wes gimana lagi, dan yang lainnya lah gitu. Dan itu mesti ada. Kenapa? Karena cinta itu nggak lama gitu. Kalau kita itu mencarinya karena cantik itu nggak lama. Ya, cantik itu nggak lama. Nah itu kalau kita itu orientasi cantik, biasanya kalau masih cantiknya itu masih bisa dijaga, itu masih sayangku, cintaku.
Tapi kalau sudah cantiknya hilang, matamu taruh di mana kan gitu loh. Sudah jadinya matamu, bukan cintaku lagi kan. Ya kan? Kenapa? Karena memang itu sudah hilang, pudar. Pudar, apalagi syaitan, hebatnya syaitan itu ya, maka itu fahami ya. Kita bicara masalah fikih pernikahan itu nggak main-main. Dalam agama Islam itu dijaga sekali. Kenapa Rasulullah itu ketika masuk rumah ya, pertama kali ketika ditanya, ya Aisyah, Rasulullah itu kalau masuk rumah itu pertama kali apa yang beliau kerjakan itu? Rasulullah katakan gosok gigi. Gosok gigi beliau itu. Dan Rasul kalau di rumah itu baunya wangi Rasulullah itu. Demikian juga kenapa kok wanita itu diperintahkan untuk berdandan untuk suaminya dalam rumah itu? Karena membosankan. Ya paham ya? Karena membosankan. Setiap hari lihatnya mukanya itu terus gitu. Ya paham ya? Wong kita makan saja bosan gitu. Makan megono terus, mungkin orang Pekalongan nggak pernah bosan itu. Tapi orang selain Pekalongan bosan megono setiap hari, masya Allah, nggak ada makanan yang lain kan gitu. Ya kan? Membosankan. Itulah manusia itu kayak itu, sukanya bosan. Maka supaya tidak bosan itu, orang itu harus yaitu membuat hubungan itu indah gitu. Jadi ketika di rumah itu ya wangi, kemudian jaga penampilan, dan yang lainnya itu dijaga. Kenapa? Karena seperti itu. Syaitan itu seperti itu. Syaitan itu akan membuat sesuatu yang halal menjadi nggak enak, dan sesuatu yang haram menjadi lezat. Dan itu hebatnya syaitan. Nah itu kenapa Rasulullah mengatakan cari yang dia itu punya agama, akan mudah kita itu. Kenapa? Karena itu semuanya akan pudar, harta akan pudar, cantik akan pudar, nasab semuanya akan pudar, jabatan dan yang lainnya. Yang akan kekal dan abadi itu ya agama. Ketika itu masalah agama, sudah itu akan kekal dan abadi. Nah itu semuanya boleh, semuanya boleh, tetapi cari yang punya agama. Nah itu wanita yang solihah, suami yang soleh, itu adalah harta yang paling mahal yang kita miliki. Oleh itu Rasulullah mengatakan dalam hadis Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dunya mataun. Dunia itu adalah kesenangan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia itu adalah wanita yang solihah. Kalau seorang wanita ya berarti dia punya suami yang soleh. Itu adalah harta termahal yang dia miliki. Oleh itu Rasulullah juga pernah memberikan wasiat juga kepada para sahabat tentang harta yang harus kita jaga. Harta yang harus kita jaga itu apa? Disebutkan oleh Thauban radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani. Beliau mengatakan, kata Thauban mengatakan, "Lamma nazala fil fiddati wadz-dzahabi ma nazala." Ketika diturunkan tentang emas dan perak yang harus kita zakati dan kita sedekahkan. Akhirnya para sahabat bertanya, "Fa ayyal mal natakhidu?" Ya Rasulullah, kok semuanya kayak harta itu semuanya harus dizakati, harus disedekahkan. Terus harta yang perlu kita simpan itu perlu kita jaga apa? Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, "Fa ana a'lamu lakum dzalika." Ada orang tanya kepada Umar masalah itu. Akhirnya Umar mengatakan, saya beritahu. Nanti bagaimana jawaban Rasulullah. Akhirnya Umar itu datang ke Rasulullah, dikejar Rasulullah itu. Setelah itu ketika sampai ke Rasulullah, Umar bertanya, "Ya Rasulullah, ayyal mal natakhidu?" Ya Rasulullah, harta apa yang harus kita simpan? Yang tidak boleh kita itu bagikan ke orang lain, itu harta apa ini yang harus kita simpan? Kalau yang lain kan emas kita bagikan, demikian juga kita punya harta itu kita bagikan. Maka Rasulullah mengatakan, "Liyat takhid ahadukum qalban syakiran." Harta yang harus kita jaga itu, yang pertama Rasulullah mengatakan, hendaknya setiap orang itu menjaga qalban syakiran, hati yang terus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu harta yang paling mahal yang harus kita jaga. Walisanan dzakiron, yang kedua lisan yang terus berzikir kepada Allah Ta'ala. Itu harta yang sangat mahal. Jadi hati yang bisa bersyukur, lisan yang bisa berzikir. Kemudian ketiga, Rasulullah nanti menyebutkan tiga, wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirati. Rasulullah mengatakan harus kita jaga itu istri yang solihah. Kalau anda seorang wanita ya berarti suami yang soleh, yang membantu kamu untuk menegakkan urusan akhirat kamu. Jadi kita punya pasangan, yang pasangan kita itu akan mengingatkan akhirat kita. Itu luar biasa. Itu harta mahal yang perlu kita jaga. Walaupun terkadang kita punya masalah, kita itu terkadang harus kita jaga. Kita punya istri kita itu alhamdulillah membantu akhirat saya, itu harus kita jaga. Kita punya suami yang bisa membantu akhirat saya, itu harus kita jaga. Kenapa? Itu harta termahal yang kita miliki. Maka Rasul menyebutkan tiga yang harus kita jaga: qalban syakiran, hati yang bersyukur; walisanan dzakiran, lisan yang terus berzikir; yang ketiga wa zaujatan mu'minatan, istri yang solehah, yang terus membantu suaminya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, atau suami yang soleh yang membantu istrinya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala.
Nah, berarti menunjukkan bahwa kita itu harus mencari pasangan yang bisa membantu akhirat kita. Berarti kita menikah itu bukan hanya untuk kesenangan. Menikah itu bukan hanya untuk kesenangan, tapi nikah itu kita punya misi besar, bagaimana kita itu bisa berkumpul di surga. Kalau cuma kita itu berkumpul di dunia, dunia itu kan berakhir. Sampai kapan sih Anda itu bisa bersatu? Nah, itu sering, kenapa saya ingatkan sering masalah harta itu ya. Saya sering ingatkan, harta itu harus dipisah. Jangan harta itu dicampur, suami istri kerja bareng, harta dicampur, jangan. Itu salah fatal itu. Lah kenapa kok harus pisah itu? Karena nggak selamanya kita di dunia itu kan berpisah, nggak mungkin selamanya kita di dunia itu. Walaupun kita saling cinta-cintaan lah itu, cintanya luar biasa. Suami dengan istrinya, istrinya dengan suaminya, cintanya luar biasa. Ketika suaminya meninggal, nggak mungkin istrinya itu mau nemeni di kuburan, itu nggak mungkin gitu. Mesti istrinya akan pulang kan gitu. Sehingga apa? Ketika sudah pulang, terus bagaimana pembagian harta? Nah, sehingga apa? Sehingga sering saya katakan masalah pembagian warisan itu, kenapa kok di Indonesia itu susah pembagian warisan? Karena kesalahannya itu dari awal. Awalnya sudah salah, sehingga pembagian nggak bisa. Akhirnya dibagi dengan cara sistem gonogini. Suami dan istri sama. 50%, 50%, dan itu zalim. Apakah itu sudah menyelesaikan urusan akhirat? Enggak. Sampai hari kiamat akan dituntut nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena itu zalim. Pertanyaan, kenapa kok dengan cara yang zalim? Karena dari awal sudah salah. Dan pakai sistem Islam sudah nggak bisa gitu. Karena sistemnya itu sudah rusak di Indonesia masalah pembagian harta. Kenapa? Karena biasanya suami istri itu ketika mereka masih sayang-sayangan, cinta-cintaan, itu mereka itu harta milik bersama. Sehingga rumah bangun bareng-bareng, semuanya bareng-bareng, ini bareng-bareng semuanya. Ketika sudah meninggal, ribut semuanya setelah itu. Kenapa? Karena dunia itu nggak akan selamanya. Kita akan berpisah di dunia kepada siapa yang kita cintai. Terus kita itu targetnya apa? Kita menikah itu untuk berkumpul di surga. Sehingga misi kita itu besarnya itu misinya itu, bukan hanya kita itu berkumpul di dunia. Maka itu ketika kita itu pengen misi besar itu, pengen kita itu berkumpul nanti di surga, maka kita itu harus memilih yang terbaik. Kalau Anda nggak bisa memilih, orang tua yang memilihkan. Sehingga orang tua itu harus bisa memilihkan untuk anaknya pilihan yang terbaik. Kalau sudah ada orang kok tiba-tiba melamar anak kita atau mendatangi anak kita dan kita lihat orang itu baik, Masya Allah ini orang itu saya lihat orangnya baik, maka segera nikahkan. Kenapa? Karena kalau ditunda mungkin akan diganti dengan yang lain sama Allah Ta'ala, diganti dengan orang yang rusak. Nah itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, dihasankan oleh para ulama, dihasankan oleh Syalbani, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza atakum man tardawna khuluquhu." Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho, senang dengan akhlaknya, wadinahu dan agamanya, fazawijuhu, nikahkan. Segera nikahkan. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau kalian tidak segera menikahkan, akan terjadi fitnah di muka bumi dan akan terjadi kerusakan yang terus-menerus. Sehingga apa? Sehingga cari itu pasangan yang bisa membantu akhirat diri kita. Kalau bukan kita yang menikah, yuk anak kita. Bagaimana anak kita itu bisa membantu akhiratnya, itu yang kita cari. Dan kalau bisa itu, seorang orang tua itu harus peka. Orang tua itu harus peka. Mungkin kita belajar fikih-fikih pernikahan, Ustaz saya belajar fikih pernikahan, saya udah tua gitu loh. Saya sudah tidak mau nikah lagi kan gitu. Bukan Anda gitu. Bukan untuk Anda, tapi kan untuk anak Anda kan gitu. Kenapa? Karena Anda punya anak, Anda punya tetangga, Anda punya saudara, mereka itu butuh juga ilmu gitu. Mereka kodolong nggak ngaji, tapi kan Anda yang ngaji kan gitu. Anda yang diberikan kesempatan untuk belajar, Anda belajar, walaupun bukan untuk Anda gitu. Tapi kan untuk orang-orang selain Anda, sehingga kita itu bisa menyampaikan ilmu kepada yang lain. Nah, sehingga kita carikan untuk anak kita itu memang pasangan yang terbaik. Oleh itu pernah ada seseorang datang kepada Hasan Al-Basri. Coba kita lihat ya, orang yang baik itu, laki-laki yang baik atau seorang istri yang baik itu, bagaimana sih mereka itu ketika yaitu bermuamalah dengan anak kita itu kayak apa? Maka Hasan Al-Basri itu menasihati bagus. Ada sebuah riwayat disebut oleh para ulama, ja'a rajulun ila Hasan Al-Basri. Ada orang datang kepada Hasan Al-Basri, kemudian orang itu bertanya, "Innali bintan uhibbuha." Wahai Hasan Al-Basri, saya punya seorang putri dan saya itu sangat cinta sekali sama putri saya. Wa qad khatabaha ghairu wahidin, dan putri saya itu sudah dilamar oleh banyak orang, tapi saya belum mengizinkan. Faman tusyiru alayya an uzawwijaha. Wahai Hasan Al-Basri, tolong saya berikan ilmu lah atau apa nasihat kepada siapa ini putri saya itu harus saya nikahkan. Yaitu putri saya itu kan berarti kayak harta termal saya itu. Kenapa? Karena saya itu punya anak perempuan itu sebenarnya musibah. Itu ujian. Kenapa? Saya punya anak perempuan, saya rawat, saya didik, saya
Ya, saya besarkan, nikah, istri kita itu, anak kita itu milik suaminya. Sehingga ketika sudah menikah, taat kepada suaminya lebih besar daripada taat kepada orang tuanya. Ini kan seperti kita itu kan nanti anak kita diambil, anak perempuan itu kan. Nah itu apa? Anak kita itu emas gitu. Anak kita itu emas. Jangan sampai nanti anak kita itu diambil sama orang yang nggak benar gitu. Akhirnya dia itu tanya sama Hasan al-Basri, ya Hasan al-Basri, kepada siapa anak saya itu, putri saya itu saya nikahkan? Maka beliau mengatakan juga nasihat beliau itu, Zawijha rajulan yattaqillah. Nikahkan putri kamu itu dengan seseorang yang bertakwa sama Allah Ta'ala, yang dia itu bisa menjalankan hak Allah. Kalau hak Allah itu bisa dia jalankan, apalagi haknya manusia. Lebih mudah dia itu menjalankan haknya manusia. Tapi kalau haknya Allah saja nggak dijalankan, apalagi haknya manusia. Maka beliau mengatakan, Zawijha rajulan yattaqillah. Nikahkan putri kamu itu dengan orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bukan orang yang hafal Quran. Belum tentu orang yang hafal Quran itu takwa sama Allah Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Orang yang berani, ya orang yang dia itu menjalankan haknya Allah. Itu manusia terbaik yang harus kita nikahkan untuk putri kita. Setelah itu apa alasannya? Itu beliau mengatakan, Fa'innahu in ahabbaha akramaha. Coba orang yang bertakwa itu ya, kalau istri kita, putri kita itu menikah dengan suami yang bertakwa, nanti ada satu dari dua kemungkinan. Suami kita itu sama putri kita, suami putri kita itu nanti satu dari dua kemungkinan. Pertama beliau mengatakan, Fa'innahu in ahabbaha akramaha. Kenapa? Orang bertakwa itu kalau dia itu mencintai seorang wanita, wanita itu akan menjadi orang yang sangat dihormatinya. Sehingga kayak barang mahal yang dia miliki, kalau dia itu mencintai. Itu kalau dia itu cinta. Kalau suaminya itu cinta sama putri kita, suaminya itu akan menghormati, akan memuliakan, dan akan menjaga putri kita. Kenapa? Karena dia itu bertakwa. Wa in abghadaha lam yadzlimha. Kemudian kedua. Terus kalau dalam pernikahan itu nanti subhanallah qadarullah pecah lah gitu, atau qadarullah pernikahan itu enggak selamanya. Dan fahami ya, bukan berarti kalau bercerai itu sudah bermusuhan. Fahami, bukan, enggak tentu seperti itu. Terkadang kalau suara qadarullah gagal lah pernikahan itu sampai akhirnya bercerai. Maka apa kata Hasan al-Basri? Kalaupun sampai cerai, lam yadzlimha. Seorang yang soleh, orang yang bertakwa itu apa? Dia tidak akan menzalimi wanita itu. Sehingga apa? Kalau bercerai pun bercerai dengan cara yang baik, tidak mungkin dizalimi. Itu namanya orang yang baik. Jadi orang yang baik itu kalau dia mencintai putri kita, dia akan memuliakan. Tetapi kalau dia itu tidak cinta sama putri kita, dia akan menceraikan dengan cara yang baik. Dan bukan berarti perceraian itu aib. Ya kan? Ada namanya Ummu Zara. Nanti silakan cari di riwayat ya. Nanti di Google banyak. Namanya Ummu Zara. Ceritanya terkenal sekali, masyhur dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi Ummu Zara itu menceritakan suami yang luar biasa namanya Abu Zara. Ceritanya luar biasa lah itu. Akhirnya apa? Rupanya dia itu memuji-muji suaminya, padahal dia cerai. Padahal dia cerai sama suaminya. Dia nggak selamanya bersama suaminya, tapi dia memuji kebaikannya. Walaupun dia cerai gitu loh. Maksudnya apa? Bukan berarti kalau sudah cerai itu kita sudah bermusuhan, caci makian, semuanya dibongkar semuanya. Itu nggak seperti itu seorang muslim gitu loh. Maksudnya apa? Seorang muslim yang bertakwa itu, kalau dia itu masih bisa menjalankan hubungan karena cinta, maka dia itu akan memuliakan wanita itu. Tetapi kalau dia itu qadarullah, dia itu sudah nggak bisa mempertahankan gitu. Tapi apa? Dia itu tidak mungkin menzalimi. Dia akan menceraikan dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena dia itu orang yang beriman. Lah terus bagaimana kalau kita itu punya anak perempuan? Kita itu punya anak perempuan, caranya ya harus kita carikan yang terbaik. Kalau anak kita itu nggak bisa mencari, ya orang tuanya yang mencarikan. Nggak apa-apa kita itu ketika melihat anak, misalkan kita punya orang, atau mungkin murid kita lah itu, atau mungkin orang biasa, kita punya tetangga misalkan orang biasa lah, orang miskin, tapi saya lihat Masya Allah ini orang baik sekali itu. Ada orang-orang yang menawar anak kita, yang melamar anak kita, tapi kita belum puas dengan akhlaknya, belum puas dengan agamanya. Kita tunggu dia melamar, nggak ngelamar-lamar kan itu. Terus bagaimana? Ya sudah kita datang. Nah, kamu mau nikahi anak putri saya nggak itu? Dan bukan aib ketika kita sebagai orang tua itu menawarkan putri kita kepada orang yang baik. Bisa dipahami ya? Malulah, mosok anak kita tawar-tawarkan kayak barang dagangan saja itu. Lah, daripada yang melamar itu orang nggak baik semua kan gitu. Oke, kita tawarkan, kita carikan orang yang baik. Nah itu kalau kita membaca riwayat banyak sekali. Saya sebutkan beberapa riwayat ya. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ceritanya ya, Allah telah sebutkan dalam surah Al-Qasas di ayat 27. Nabi Musa itu kan beliau lari dari Mesir karena membunuh orang. Setelah itu lari sampai
ketemu dengan Nabi Syuaib. Ketemu dengan Nabi Syuaib di Madian, ketemu dengan Nabi Syuaib. Ketika aslinya belum jadi Nabi Musa itu, beliau belum jadi nabi waktu itu. Seorang pemuda yang soleh, tapi belum jadi nabi. Jadi beliau itu lari dari Mesir, kemudian istirahat di sebuah pohon, di bawah pohon. Dia itu duduk capek dia itu, karena dia itu lari, karena mau dibunuh dia itu. Dia itu melihat ada sebuah sumur, orang-orang itu pada penggembala kambing itu pada meminumkan kambingnya. Nabi Musa itu melihat ada dua perempuan, dua gadis yang dia itu karena gadis malu, sehingga dia itu ngantrinya paling belakang. Akhirnya Nabi Musa itu kasihan dengan dua gadis itu, akhirnya Nabi Musa turun. Setelah itu diambil kambing-kambingnya dua gadis itu, setelah itu mengatakan sudah kalian istirahat dulu, biar saya meminumkan kambingnya ini. Akhirnya dibawa sama Nabi Musa orangnya kuat. Akhirnya kambingnya minum lebih awal daripada yang lain. Setelah itu diberikan kepada perempuan itu, Nabi Musa pergi lagi ke pohon. Akhirnya dua perempuan itu pulang ke rumah cerita sama bapaknya. Rupanya bapaknya Nabi, namanya Syuaib. Nabi Syuaib, bapaknya sudah tua renta. Sehingga ketika tua renta, maka yang menggembala kambing itu putrinya. Akhirnya bercerita, wahai bapakku, saya tadi ketemu dengan seorang pemuda yang baik, ini. Setelah itu mengatakan, wahai bapakku, orang terbaik yang kita jadikan sebagai karyawan itu orang yang bertakwa, yaitu orang al-qawiyil amil, orang yang kuat, memiliki kekuatan, dia itu punya amanah. Akhirnya sudah, kata bapaknya, sudah kalau seperti itu panggil saja pemuda itu. Akhirnya perempuan ini malu-malu, dia itu datang ke Nabi Musa menawarkan, bapak saya pengen menjamu kamu dan berterima kasih. Akhirnya datanglah Nabi Musa itu ke rumahnya. Karena Nabi Musa nggak tahu juga ini tempatnya siapa, nggak tahu sama sekali. Yang penting Nabi Musa melarikan diri. Setelah itu karena bapaknya itu melihat ini orang baik, setelah itu ditawari, wahai Musa, gini sajalah, kamu saya tawari satu dari dua tawaran. Kamu kerja di tempat saya, gembala kambing 8 tahun, setelah itu kamu saya nikahkan dengan salah satu putri saya. Kalau kamu genapkan 10 tahun itu lebih bagus. Akhirnya benar Nabi Musa kerja menggembala kambing, setelah itu nikah dengan putrinya Nabi Syuaib. Setelah itu nanti Nabi Musa pulang ke Mesir. Dalam perjalanan Nabi Musa itu melihat api di sebuah gunung namanya Gunung Tursina. Setelah itu Nabi Musa mendekat kepada api, mengatakan kepada istriku, ini anastu naro, saya melihat api, kamu di sini dulu. Biar saya ambil api itu untuk perjalanan kita pulang ke Mesir. Setelah itu ketika masuk ke api, rupanya Nabi Musa itu diangkat menjadi seorang nabi sama Allah Ta'ala di situ. Rupanya api itu untuk menarik Nabi Musa supaya datang. Setelah itu Allah manggil, bicara langsung sama Allah Ta'ala. Setelah itu Nabi Musa diangkat menjadi seorang nabi. Jadi maksudnya apa? Setelah itu dinikahkan. Berarti apa? Nabi Syuaib itu menawarkan kepada Nabi Musa untuk menikahi putrinya. Dan itu bukan sesuatu yang aib. Demikian juga contohnya lagi seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ketika putrinya namanya Hafsah. Ketika Hafsah itu suaminya meninggal, Hafsah ini bingung. Ini terus gimana putri saya kan gitu. Akhirnya Hafsah itu ketika meninggal suaminya kan berarti kan dia janda. Selesai masa iddah, selesai masa berkabung sudah selesai. Setelah itu Umar itu bingung terus gimana tentang putri saya ini. Akhirnya Umar itu mencari orang-orang terbaik. Akhirnya dia datang kepada Abu Bakar. Mengatakan, ya Abu Bakar, kamu mau nggak nikahi putri saya? Akhirnya kata Abu Bakar, nanti saya lihatlah, saya perhatikan, saya nanti lihat. Oke, berapa hari kamu butuh waktu ya Abu Bakar untuk memikirkan? Ya nanti mungkin beberapa hari lah. Oke. Setelah itu hari besoknya ditagih, wahai Abu Bakar, kamu nikah nggak putri saya itu? Wahai Umar, sudah saya putuskan, saya tidak mau menikah setelah ini. Jengkel Abu Bakar, Umarnya kan jengkel. Setelah itu datang ke Utsman. Utsman, kamu nikah sama putri saya nggak itu? Coba saya tunggu waktu ya, saya mau berpikir. Akhirnya setelah itu apa? Datangi lagi, nggak, saya hari ini nggak mau nikah saya lah. Akhirnya jengkel juga ini, kenapa kau nggak mau gitu loh? Ya enggak, saya ini nggak mau nikah, tapi nggak berani ngomongkan alasannya. Tiba-tiba datang Rasulullah untuk melamar. Setelah dinikahi sama Rasulullah, Abu Bakar dan Utsman cerita sama Umar, wahai Umar, saya itu sebenarnya pengen menikahi, cuma saya mendengar Rasulullah itu menyebut Hafsah dan Hafsah. Maka apa, biarkan Rasulullah yang menikahi putri kamu daripada saya. Maksudnya apa? Nggak apa-apa, orang itu menawarkan putrinya itu nggak apa-apa. Kalau kita itu pengen memiliki pasangan yang soleh itu nggak ada masalah. Seperti juga misalkan Umar bin Khattab itu ya. Kalau tadi kan Hafsah, putrinya yang janda, ditawarkan Abu Bakar, tawarkan Utsman, setelah itu datang Rasulullah untuk melamar. Demikian juga Umar itu pernah menawarkan kepada putranya, namanya Asim. Maka itu orang tua itu harus mencarikan pasangan yang terbaik bagi anaknya. Bukan sekedar anak saya cinta sama dia, akhirnya kita nikahkan. Nah, pertanyaan, Anda itu tahu nggak siapa pasangannya kan gitu? Nah, pernah suatu ketika cerita ini Umar bin Khattab juga itu.
Umar bin Khattab itu kalau malam hari, beliau itu biasa keliling, mengelilingi rumah-rumah. Kalau ada rumah kok malam hari nggak tidur, Umar itu biasanya mencuri pendengaran. Ada apa ini? Kok kenapa nggak tidur itu? Sehingga kalau mereka kelaparan, Umar datang nanti ke gudang, setelah itu dipanggul. Terus kebiasaan seperti itu. Lah suatu ketika di ceritanya itu, Umar itu sudah capek, lelah, letih beliau itu. Akhirnya pulang itu sebelum subuh lah itu, waktu-waktu jam-jam 3 lah itu. Beliau itu saking capeknya itu bersandar di tembok sebuah rumah. Bersandar saking capeknya sama putranya. Setelah itu dengar obrolan. Rupanya obrolan antara seorang ibu dengan putrinya yang berkaitan dengan susu. Insya Allah terkenal lah ceritanya itu. Ibunya pengen mencampurkan susu yang mau dijual dengan air. Putrinya nggak mau. Mengatakan, weh ibuku kan Umar melarang, khalifah kita melarang. Ibunya mengatakan, kan Umar nggak tahu kan gitu loh. Umar tidur jam segini kan itu. Maka putrinya mengatakan, ibuku kalau Umar nggak tahu, Tuhannya Umar itu tahu gitu loh. Akhirnya kan tidak mau putrinya itu. Umar ketika mendengar seperti itu takjub, ini luar biasa ini perempuan ini. Akhirnya dia pulang, tawarkan kepada putranya belum menikah, namanya Asim. Asim itu belum menikah. Akhirnya tawari, Asim, kamu mau nikah dengan perempuan yang luar biasa enggak gitu? Wanita yang solihah enggak itu? Akhirnya dia mengatakan, ya siap. Akhirnya langsung dibawa Asim, ketuk pintu rumahnya itu. Ketika dibuka, yang buka ibunya ketakutan kalau ketahuan kalau dia itu sering mencampur air itu. Setelah itu langsung mengatakan, Bu, saya datang ke sini untuk melamar putri kamu. Untuk siapa? Saya punya anak yang belum menikah, namanya Asim. Akhirnya setelah itu dinikahkan. Setelah itu nanti dari Asim itu keluar anak, yaitu memiliki anak perempuan. Nanti anak perempuan, lah anak perempuan ini nanti dinikahi sama Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz itu seorang raja, putra mahkota. Marwan itu raja. Lah dia punya anak namanya Abdul Aziz. Maka perempuan ini berarti perempuan itu kan berarti kan cucunya Umar itu dinikahi sama Abdul Aziz bin Marwan. Nanti dari hubungan kedua orang ini nanti punya anak laki-laki namanya Umar. Setelah itu dikenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena dicarikan wanita yang terbaik itu siapa gitu. Contoh lagi misalkan ini cerita banyak sebenarnya itu, cerita-cerita sebenarnya itu banyak sekali itu. Di antara ceritanya itu Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab itu seorang ulama besar tabi'in. Beliau itu punya seorang putri, putrinya itu cantik dan putrinya itu pinter dalam agama. Berkali-kali putrinya itu dilamar sama orang nggak diizinkan. Sampai pernah ini ceritanya. Ini saya ringkaskan saja karena ceritanya panjang. Panjang sekali ceritanya, tapi saya ringkaskan. Jadi sampai ada raja, ada seorang raja itu datang, namanya Abdul Malik. Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik itu datang kepada Sa'id bin Musayyab untuk melamarkan putranya kepada putrinya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab nggak mau. Sampai marah, sampai akhirnya ditangkap ini Sa'id bin Musayyab, kemudian dicambuk, kemudian disiram pakai air panas. Kenapa? Karena nggak mau menikahkan putrinya dengan putra mahkota. Setelah pokoknya nggak mau sama sekali. Tiba-tiba beliau itu punya murid. Ada seorang murid itu. Ada seorang murid belajarnya Masya Allah itu. Sa'id bin Musayyab kan ulama besar. Ini ada seorang murid. Muridnya itu termasuk orang Ahlul Bait lah. Dia itu termasuk orang Quraisy. Tiba-tiba muridnya itu lama nggak datang di pengajian. Akhirnya ketika datang ditanya, lah, kenapa kamu kok lama sekali nggak ikut pelajaran saya gitu. Dia mengatakan ibuku meninggal dunia. Saya sibuk ngurusi ibu saya dan merawat ibu saya sampai meninggal. Sekarang baru saya punya waktu longgar. Setelah itu ditanya, kamu sudah nikah atau belum? Siapa yang mau nikah sama saya? Gitu. Saya nggak punya harta sama sekali. Saya punya uang cuma berapa kan itu. Akhirnya tanya, kalau kamu pengen nikah, kamu tak nikahkan. Ya kalau pengen nikah, tapi saya nggak punya uang gitu. Ya sudah, kamu tak nikahkan sama putri saya. Bingung dia itu. Kamu sekarang pulang dulu, nanti kalau ada waktu kita, kita itu nanti kesepakatan. Akhirnya dia pulang, bingung dia pulang. Tuh saya mau nikah dengan anaknya seorang ulama besar dunia kan gitu. Terus saya mau nikah dengan apa? Uang nggak ada sama sekali itu. Rupanya dia itu cuma punya uang 2 dinar, 2 dirham. Uang yang dia miliki cuma 2 dirham. 2 dirham, 1 dirham itu untuk makan. Berarti kalau hitungannya itu ya kalau mungkin sama sekarang sekitar 50-an ribu lah gitu. Berarti kalau 2 dirham berarti sekitar 100 ribu gitu. Punya uang cuma 100 ribu gitu. Akhirnya malam-malam itu didatangi. Nah, ada orang ngetuk pintu ke rumahnya ini, orang ini. Muridnya itu. Akhirnya dia bingung, siapa yang ngetuk? Katanya, man anta, siapa kamu yang ngetuk? Saya Sa'id. Bingung lagi, ini Sa'id siapa nih kok malam-malam ngetuk kan itu. Akhirnya dia cari nama teman saya namanya Sa'id itu siapa? Nggak ada. Yang ada cuma Sa'id bin Musayyab, ulama besar. Ini tanya, Sa'id siapa itu? Saya Sa'id bin Musayyab. Kaget lagi, gurunya datang gitu. Akhirnya sudah saya putuskan,
putri saya sudah saya tanya dan sudah siap menikah, sekarang kamu saya nikahkan, ini putri saya. Kamu tak nikahkan, sekarang sudah halal bagi kamu. Setelah itu apa? Putrinya sudah masuk, suruh masuk, setelah itu saya pulang. Maka suatu ketika, bingung ini, mau apa ini? Saya mau apa? Nggak punya duit, nggak punya apa-apa kan itu. Akhirnya setelah itu, dia itu bingung. Akhirnya ibunya datang, ibunya orang ini datang. Tanya, nak ini siapa kok seorang wanita tinggal di rumah kamu itu siapa itu? Bu, ini istri saya ini. Nah, kok bisa ini? Akhirnya ceritakan, bingung ibunya itu. Akhirnya ibunya mengatakan, saya nazar, kamu tidak boleh menyentuh saya selama kamu belum rehab rumah kamu ini. Rehab dulu rumah kamu 3 hari, saya berikan waktu. Bos, akhirnya dia kerja selesai. Said bin Musayyib datang, setelah itu dia membawakan harta ini untuk keluarga kamu. Setelah itu selesai nikah, setelah itu ditanya sama bapaknya itu, Said bin Musayyib, bagaimana kamu mendapatkan putri saya? Dia mengatakan, Masya Allah, putri kamu seorang yang luar biasa. Secara fisiknya cantik sekali, dan secara keilmuannya luar biasa. Jadi maksudnya apa? Terkadang itu, ya orang tua itu harus mencarikan gitu. Terkadang mencarikan itu lama, butuh waktu yang lama. Contoh terakhir ya, ini terakhir, jadi itu cerita yang luar biasa kalau ini ceritanya itu, lebih luar biasa lagi. Jadi cerita tentang Imam Abu Hanifah, walaupun ceritanya sebagian nanti mengkritiki riwayat itu, tapi masyhur. Muncul sosok seperti Imam Abu Hanifah, ulama yang sangat warok itu sangat hati-hati. Sampai pernah saya ceritakan kan Imam Abu Hanifah itu beliau pedagang sutra. Pernah beliau itu dagang sutra untung sekitar 12 kilo emas. Nah, tinggal dihitung 12 kilo, bukan gram ini, kilo emas. Tinggal dihitung itu berapa miliar itu. Itu ketika pulang pegawainya bawa uang itu ditanya, ini kamu sudah jelaskan nggak ini barang yang cacat, ini barang yang baik? Lupa karena saking ramainya pembeli. Akhirnya kata Imam Abu Hanifah, sedekahkan semua. Saya nggak butuh dengan harta yang masyhubah seperti ini. Untuk memiliki sosok anak seperti ini membutuhkan orang tua yang solehnya luar biasa. Namanya, Imam Abu Hanifah itu namanya kan Nu'man, bapaknya namanya Thabit, Nu'man bin Thabit. Thabit ini ceritanya itu, ini cerita sedikit saya ringkaskan. Thabit itu, beliau itu orang pemuda yang soleh. Dia itu adalah seorang pemuda yang luar biasa taat kepada Allah Ta'ala, paling rajin di masjid lah, dia paling soleh. Suatu ketika dia itu kelaparan, nggak punya makanan, kelaparan luar biasa. Akhirnya ketika dia berjalan, tiba-tiba ada sebuah apel jatuh di jalan. Akhirnya dia saking laparnya langsung dimakan dah itu. Dia nggak sadar, setengah dia itu makan buah apel baru sadar, Masya Allah ini bukan harta saya ini. Terus bagaimana saya ini haram, ini nggak boleh, ini terus bagaimana kalau orangnya nggak mengizinkan itu? Wah, akhirnya dia sedih lah itu karena dia itu karena saking laparnya tiba-tiba makan tanpa memikirkan. Akhirnya dia datangi kebun apel sebelahnya. Dia cari pegawainya, ada nggak pegawainya? Ada pegawainya. Kemudian Abu Hanifah, Nu'man itu bapaknya Abu Hanifah mengatakan, Pak, saya minta maaf, saya tadi makan apel yang jatuh di jalan, saya belum minta kehalalan dari orangnya, pemiliknya, tolong saya dihalalkan. Pegawainya mengatakan, ini bukan, saya cuma pegawai, saya nggak punya. Nah terus siapa yang punya kebun? Oh, yang punya jauh di luar kota gitu. Oh nggak apa-apa, saya datangi. Siapa namanya? Saya datangi. Itu juga kotanya ini, namanya ini. Akhirnya berjalan jauh sekali dia itu untuk mendatangi kota itu. Tanya sama orang, siapa di antara kalian yang di sini yang namanya si fulan-fulan? Rupanya orang kaya raya di situ. Akhirnya datang, ketuk pintunya, kemudian bapaknya keluar, mengatakan, Pak, apakah benar bapaknya itu ini? Iya. Apakah benar bapak itu punya kebun apel di tempat ini? Iya. Pak, ini buah apel saya bawa. Dan saya karena lapar, saya itu makan, saya itu nggak sadar kalau itu tuh saya belum izin sama pemiliknya itu. Maka tolong Pak, saya dihalalkan. Nah, bapaknya ini mikir, ini anak luar biasa itu, dari jauh-jauh cuma minta ini saja gitu. Pokoknya saya dihalalkan Pak itu. Caranya bagaimana saya dihalalkan? Akhirnya bapaknya mengatakan, enggak, saya enggak akan menghalalkan. Akhirnya, terus gimana Pak? Ini saya kalau begini, Anda minta saya kerja, mau enggak apa-apa. 1 tahun, 2 tahun saya kerja, yang penting saya dihalalkan itu. Saya enggak akan menghalalkan pokoknya itu. Akhirnya pusing, bingung itu. Kamu besok datang. Kalau besok datang, kamu saya halalkan. Akhirnya dia pulang, setelah itu kesana lagi besoknya itu. Menunjukkan, pengen ngetes, ini semangat bener enggak itu. Datang lagi anak muda itu. Pak, saya kemarin yang datang, Pak saya tolong dihalalkan itu. Nggak bisa langsung dihalalkan. Terus mau apa Pak? Mau kerja apa? Nggak apa-apa, yang penting saya dihalalkan itu. Nah, akhirnya bapaknya mengatakan, kamu tak halalkan dengan syarat. Syaratnya apa? Yang penting nggak apa-apa saya dihalalkan, yang penting syaratnya apa itu? Syaratnya, kamu nikahi putri saya. Tapi putri saya itu buta, bisu, kemudian ya kakinya pincang. Jadi cacanya sebutkan dia. Putri saya itu buta, bisu, kemudian tangannya pincang, kakinya pincang. Akhirnya Masya Allah itu saya nikah dengan wanita seperti mau diapain kan gitu loh.
Akhirnya aduh pusing wes dia itu. Akhirnya dia bilang, "Pak, tunggu waktu saya mau berpikir dulu lah gitu. Oke, besok kamu ke sini nggak apa-apa. Nah, tapi saya tidak akan menghalalkan sampai kamu nikahi putri saya." Akhirnya dia pulang mikir, "Duh, mau nikah dengan wanita seperti ini, terus kalau saya nggak nikah, saya nggak dihalalkan." Akhirnya sepakat saya minta penghalalan walaupun harus nikah dengan wanita seperti ini. Akhirnya Pak, saya sudah setuju. Oke, saya sudah pikir matang-matang, nggak apa-apa. Demi saya dihalalkan makan yang haram ini, sudah saya yang penting dihalalkan, nggak apa-apa, harus nikah dengan wanita itu nggak apa-apa. Akhirnya benar, langsung dinikahkan. Setelah dinikahkan, langsung itu putri kamu itu sudah halal bagi kamu. Akhirnya ketika masuk kamar, putrinya masuk. Dia sudah putus asa, tuh istri saya seperti ini, terus mau apa? Saya kan bingung kan gitu loh. Ini musibah terbesar yang Allah berikan kepada saya kan, ujian itu. Subhanallah, tiba-tiba dia itu putrinya datang, cantiknya luar biasa. Dan dia itu wanita yang matanya normal, semuanya normal gitu loh. Sampai dia itu, "Ini kamu siapa?" gitu loh. "Ya saya putrinya si Fulan" gitu loh. "Lah kan putrinya Fulan itu kan ini." "Iya, memang bapak saya itu sering mengatakan saya itu buta. Maksudnya apa? Saya itu nggak pernah melihat kecuali yang baik. Saya nggak pernah melihat yang haram. Memang saya itu tuli, saya bisu, saya nggak pernah mendengar kecuali yang baik saja. Kaki saya itu pincang karena saya tidak melangkahkan kaki saya untuk sesuatu yang diharamkan. Dan saya itu ini." Akhirnya setelah itu apa? Dari pernikahan ini muncul seorang anak yang luar biasa juga. Namanya Imam Abu Hanifah. Nah itu maksudnya apa? Mencarikan anak untuk pasangan anak kita itu yang terbaik itu tidak mudah. Sehingga tidak ada masalah kita tawarkan kepada orang itu, nggak ada masalah. Bukan berarti, "Oh saya gengsi lah, saya orang kaya, saya orang hebat, mosok saya tawar-tawarkan, emangnya anak saya sampah kan itu." Bukan seperti itu. Terkadang anak Anda itu orang hebat. Cuma tidak ada orang soleh yang berani melamar putri Anda, itu nggak berani kan itu. Kenapa? Karena mungkin kan, waduh ini orang kaya, ini pejabat tinggi, saya siapa kan gitu. Terkadang orang-orang yang baik itu nggak berani mereka seperti itu. Maka terkadang orang tua yang harus ngalah untuk mencarikan pasangan yang terbaik untuk anak kita. Ya seperti sini pembahasan kita. Ini seperti mukadimah saja sebelum kita nanti masuk ke fikihnya. Masalah pernikahan nanti insya Allah lebih panjang nanti kita bahas fikih pernikahan. Ya sampai sini wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.